Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Novanda Eka Nurasizah, Nur Safitri, dan saya Putri Rahayu dan teman saya Ratna Dewi Safitri yang akan menjelaskan dampak konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian performansi kerja. Jadi, performansi kerja ini ialah hasil kerja sebagai gambaran pekerjaan yang telah dilakukan di dalam organisasi. Perilakunya itu terlihat dari cara kerja yang sangat penuh semangat, disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan, serta memiliki motivasi dan kemampuan kerja yang tinggi terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Dan sedangkan hasil kerja merupakan proses akhir dari suatu kegiatan yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam mencapai sasaran berupa barang, jasa, atau informasi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dengan demikian, performansi kerja identik dengan hasil kerja sumber daya organisasi. Manusia ini memiliki potensial kerja yang berpengaruh pada efektivitas organisasi. Karena itu, performansi kerja setiap individu dan kelompok akan menentukan peringkat keefektifan organisasi. Performansi kerja yang sesuai dengan ketentuan organisasi akan mempercepat tercapainya tujuan organisasi. Jadi seperti itu pengertian performansi kerja. Maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah dampak konflik terhadap performansi kerja. Dampak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu akibat positif dan akibat negatif. Yang pertama adalah akibat positif. Organisasi memiliki dinamika dan jaringan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antara sesama anggota organisasi, baik yang terlibat langsung dengan konflik maupun yang lain. Konflik antar individu atau antar kelompok yang diselesaikan dengan damai dan adil akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Yang kedua, orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Jika harus terjadi konflik serupa, maka satu sama lain akan saling berusaha memahami dan menyelaraskan dengan lingkungan di mana ia berada. Yang ketiga, konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakukannya peraturan tentang upah atau gaji dan jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya ditentang boleh jadi oleh pihak manajemen, pemberlakuannya ditunda atau dibatalkan. Yang keempat, konflik yang timbul tetapi bisa diredam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik membangun secara cerdas dan inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, organisasi atau anggota organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu konflik dapat mengambil hikmah dan bisa belajar bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap, dan perilaku orang lain di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah akibat negatif. Yang pertama, komunikasi organisasi kerja. Yang kedua, kerjasama yang sudah ada dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang atau terhambat. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu, bahkan sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal lain yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi. Yang kelima, bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebabkan orang yang tidak ikut berkonflik pun merasakan dampaknya, seperti situasi kerja yang tidak kondusif, antar pegawai atau karyawan muncul saling mencurigai, salah paham, dan penuh intrik yang mengganggu hubungan antar individu. Yang keenam, individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, dan frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapi. Bekerja dalam situasi dan kondisi psikologis secara seperti ini tentunya dapat menyebabkan menurunnya etos kerja
dan akhirnya merugikan produktivitas organisasi atau perusahaan secara luas. Yang terakhir, dalam suatu organisasi adalah stres yang berkepanjangan sehingga menarik diri dari pergaulan dan mengakhiri dari pekerjaan. Akibat akumulasi dari kondisi ini adalah yang bersangkutan berhasil atau diberhentikan dari pekerjaan karena seringnya mangkir dari pekerjaan sehingga dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya, pengertian produktivitas organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, dan keproduktifan. Dapat didefinisikan secara sederhana bahwa produktivitas perusahaan adalah cara atau kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaannya bisa melalui inovasi terhadap produk sebelumnya maupun menciptakan produk baru. Adapun istilah organisasi adalah sebuah kesatuan atau susunan yang terdiri dari bagian-bagian para anggota dalam perkumpulan tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi, produktivitas organisasi dapat dikatakan meningkat dengan menggunakan wage organizing theory sejauh organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru sesuai dengan keinginan target audien, dan mampu meradikasi ketidakjelasan yang muncul. Tetapi harus diingat bahwa organisasi juga harus tetap memiliki tujuan utama yang konsisten, yaitu pokok pemikiran utama yang menjaga posisi organisasi tetap pada jalur yang sesuai dengan misi dan tujuannya, agar meskipun terbuka dengan kondisi lingkungan yang ada, namun tidak terombang-ambing atau kehilangan kestabilan dalam sistem organisasinya sendiri. Baiklah, di sini saya Ratna Dewi Sapitri akan menjelaskan tentang dampak konflik terhadap produktivitas organisasi. Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik terhadap produktivitas organisasi dengan terselesaikannya konflik yang termanifestasi. Situasi selesai konflik menyebabkan meningkatnya hubungan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, pasca terjadinya konflik akan meningkatkan produktivitas dari organisasi konflik dengan tipe konstruktif atau fungsional, akan mendukung program-program dari organisasi. Hal ini dapat mempercepat pencapaian tujuan utama dari organisasi yang bersangkutan. Dibuktikan dengan meningkatnya produktivitas organisasi. Yang kedua ada dampak negatif, konflik terhadap produktivitas organisasi. Kebalikan dari situasi di atas, bila konflik tidak terselesaikan dengan baik, maka konflik di kemudian hari akan muncul kembali. Dengan kemunculan konflik yang tidak fungsional akan menurunkan produktivitas organisasi. Jika konflik yang ada dalam organisasi bertipe destruktif atau difungsional, hal ini akan menghambat produktivitas organisasi. Konflik yang demikian ini tidak dikehendaki oleh organisasi, maka manajer berupaya untuk meniadakan konflik destruktif. Selanjutnya yaitu pengaruh manajemen konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi. Seperti gambar tersebut, yaitu gambar tersebut menjelaskan bahwa apabila tingkat konflik optimal, yaitu tingkat konflik berada pada taraf fungsional dengan ciri-ciri anggota yang inovatif, kritis terhadap persoalan organisasi, kreatif, tanggap terhadap perubahan sehingga berdampak pada peningkatan performansi kerja dan produktivitas organisasi. Apabila konflik terlalu rendah, performansi kerja dan produktivitas organisasi mengalami stagnasi dan organisasi menjadi lambat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan lingkungan. Maka tugas pimpinan adalah menstimulasi konflik agar timbul inisiatif kreatif dan dinamika organisasi. Di satu sisi, jika tingkat konflik terlalu tinggi, maka akan berakibat munculnya kekacauan,
kepentingan konflik lebih dominan daripada kepentingan organisasi dan dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Menghadapi kemungkinan timbulnya dampak negatif yang disebabkan oleh konflik yang terlalu tinggi, pimpinan melakukan penurunan dan mengadakan kegiatan bersama bagi pihak-pihak yang konflik, sehingga aktivitas mengarah pada peningkatan performansi kerja dan produktivitas organisasi. Kesimpulan dari materi ini adalah performansi kerja ialah hasil kerja sebagai gambaran pekerjaan yang telah dilakukan dalam organisasi. Perilaku kerja terlihat dari cara kerja yang sangat penuh semangat, disiplin, bertanggung jawab, melakukan tugas sesuai standar yang ditetapkan, memiliki motivasi dan kemampuan kerja yang tinggi, terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Produktivitas organisasi dapat dikatakan meningkat dengan menggunakan wax organizing teori sejauh organisasi maupun menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru sesuai dengan keinginan target audiens, dan mampu mereduksi ketidakjelasan yang muncul. Dampak positif konflik terhadap produktivitas organisasi dengan terselesaikannya konflik yang termanifestasi situasi selesai konflik menyebabkan meningkatnya hubungan kerja yang lebih baik. Dampak negatif konflik terhadap produktivitas organisasi kebalikan dan situasi di atas. Bila konflik tidak terselesaikan dengan baik, maka konflik di kemudian hari akan muncul kembali. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.